Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pada hakikatnya semua yang kita alami dalam kehidupan di dunia ini, baik pada hal yang kita pandang menyenangkan atau kita rasakan kurang membahagiakan, seluruhnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hadapi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian yang hidup dengan beragam ujian, baik yang terasa tidak menyenangkan ataupun yang dirasakan membahagiakan. Semua ujian ini pada hakikatnya disebutkan dalam Al-Quran surah ke-67 Al-Mulk ayat ke-2 sebagai cara supaya kita bisa meningkatkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dan dialah Allah yang telah mencipta kematian dan juga kehidupan. Semua ini untuk menguji yang masih hidup bagaimana mereka bisa meningkatkan amal-amal kebaikannya. Sungguh Allah yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Terkadang ada ujian yang sifatnya menghidupkan. Ya, ada yang real, hidup, bayi yang hidup, tumbuh. Ada juga yang sifatnya kiasan, membuat keadaan kita lebih hidup. Ya, mendapatkan penambahan materi, mendapatkan promosi jabatan, mendapat segala yang membahagiakan sehingga hidup kita terasa lebih berbeda dari sebelumnya. Nah, ada juga yang terasa barangkali mematikan, bisa mati dalam keadaan wafat yang sesungguhnya kematian. Ada bisa terjadi sisi lain hal yang kita hadapi yang mematikan sebagian hasrat kita untuk mengerjakan sesuatu. Entah itu sifatnya dihadapkan dengan penyakit, entah itu dihadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan, atau yang lainnya. Sungguh dua keadaan ini, kata Allah, sesungguhnya berupa ujian untuk menguji ketangguhan kita. Apakah masih sanggup kita mengerjakan amal soleh dalam dua situasi itu. Karena itulah ada tafsiran yang sangat baik dari Al-Imam At-Tabari ketika menafsirkan Al-Quran surah ke-21 tadi ayat 35. Beliau mengatakan, linanzura kaifa syukruhum fima yuhibbun wa kaifa sabruhum fima yakrahun. Ya, terkadang ujian itu datang pada hal yang menyenangkan supaya dilihat bagaimana syukur kita ya bisa hadir ketika hal yang menyenangkan itu kita dapatkan. Dan terkadang ujian itu datang pada hal yang tidak menyenangkan supaya dilihat bagaimana kesabaran kita menghadapi ujian itu. Jadi ada syukur berhadapan dengan kebahagiaan, ada sabar yang diharapkan muncul pada hal yang tidak menyenangkan. Karena itulah dalam Al-Quran seringkali ujian-ujian yang datang melalui hal yang tidak menyenangkan itu kemudian disandingkan dengan sifat sabar. Seperti Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kata Allah, kami akan uji siapapun yang hidup dengan beragam ujian. Ya, boleh jadi itu tidak menyenangkan, seperti kekhawatiran, gelisah, takut, rasa lapar, kurangnya harta benda, ya, jiwa yang sakit sampai wafat, atau kerja keras yang diambil oleh orang lain. Namun yang paling menarik kata Allah, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Ya, terkait dengan COVID-19 atau corona ini, ya tentu kita akan menggolongkan pada hal yang tidak kita senangi. Tidak ada orang yang senang dengan datangnya wabah dalam konteks kemanusiaan. Ya, maka dari itu, ketika kita diuji dengan ujian wabah semacam ini, maka apa sandingannya dalam Al-Quran? Apa padanannya dalam hadis? Maka Allah telah memberikan jalan kepada kita bersabar menghadapinya. Bersabar berikhtiar dalam mengatasi wabah ini. Karena itulah bahkan spesifik dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha terhimpun riwayat ini, bahkan dikutip dalam kitab Al-Fathur Rabbani fi Tartib Musnad Ahmad
bin Hanbal Asy-Syaibani dalam bab tentang wabah. Ya, Kitabul Wabah, bab tentang wabah di halaman ke-204. Di situ disitir bahwa Nabi pernah menyampaikan walaysa min 'abdin yaqa'u ta'un fihi wa yamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Ya, kata Nabi, dan tidaklah seorang hamba yang mengalami kondisi wabah kemudian dia menetap di tempat dia tinggal itu dengan bersabar, sabiran. Ya, muhtasiba, dia banyak mengoreksi diri. Dia banyak kemudian melihat amal-amal positif yang bisa dia kerjakan. Wa ya'lamu annahu lam yusibhu illa ma kataballahu azza wa jalla lahu. Dan dia menyadari tidak mungkin semua kejadian itu bisa terjadi kecuali Allah mengizinkan, menetapkan itu semua. Ya, illa kana lahu mithla ajri syahid. Maka kalau dia berjuang dengan itu, dia mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia wafat dalam perjuangan itu. Nah, maka jika Anda bertanya tadi bagaimana situasi tentang corona ini, maka kita harus pahami ini ujian yang harus kita hadapi dengan penuh kesabaran karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar itu bukan diam. Sabar bukan menunggu pasrah. Ya, sabar adalah sebuah sikap menerima segala keputusan yang telah Allah tetapkan, diiringi ikhtiar. Ya, catat kalimat ini. Diiringi ikhtiar untuk mengatasi hal dimaksud dan menyerahkan seluruh hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ridha-Nya. Itulah sabar. Bahkan dalam konteks menghadapi wabah ini, Nabi langsung memberikan penjelasan tentang sabar dalam menghadapi wabah supaya tidak banyak orang memberikan tafsiran. Ya, kata Nabi dalam riwayat sahabat Amir bin Sa'id radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza waqa'a bi ardin fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin fala takhruju firaran minhu. Ya, kata Nabi, kalau wabah itu terjadi di satu tempat, maka cara sabar menghadapinya di antaranya, ya, karantina wilayah yang telah diketahui ada wabah itu. Orang yang di luar wilayah jangan masuk ke situ. Orang yang di dalam sabar, jangan keluar karena ingin lari dari wabah, lantas tak sadar pindah wilayah, terjangkiti ya oleh wabah yang terjadi di tempat dia tinggal. Nah, ini kalimat Nabi-nya. Kalimat yang kedua, ada hadis yang disampaikan oleh Abu Usaib radhiyallahu taala anhu ketika beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril alaihi salam bil huma wa ta'un. Fa amsakat al huma bil Madinah wa nashara at ta'un fi Syam. Ya, kata Nabi, Jibril mendatangiku, menginfokan bahwa umat Muhammad SAW akan diuji dengan demam dan wabah. Dan nanti banyak yang wafat ya dalam kondisi itu. Nah, demam akan terjadi di Madinah dan wabah akan menyebar di Syam. Ya, Syam sekarang ada 4 wilayah, 4 negara. Ya, Lebanon, kemudian Palestina, Jordania, ada Syria. 8 tahun setelah Nabi wafat, tahun 18 Hijrah, tepatnya ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memimpin, ya, dan wilayah Islam sudah meluas. Ya, base-nya, ibu kotanya ada di Madinah, tapi luasnya wilayah menjangkau sampai ke wilayah Syam. Dan terjadi wabah di Syam. Benar apa yang disampaikan Nabi. Nah, terjadilah kemudian wabah itu di Syam. Dan bagaimana kemudian cara sahabat menangani itu semua dalam mempraktikkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sangat menarik. Nabi memberikan petunjuk saat beliau hidup, ya, tentang karantina, ya, tentang bersabar, tentang macam-macam. Itu dipraktikkan oleh Umar. Yang paling menarik adalah bagaimana Umar selaku pemimpin bersinergi dengan stakeholder negara pada saat itu dan di wilayah tempat adanya wabah. Ya, Umar pemimpinnya, Amr bin As, ya, gubernur di Syamnya. Kemudian ada Ubaidah bin Al-Jarrah, pemimpin pasukan di wilayah itu. Kalau kita TNI Polri-nya. Kemudian ada Mu'adz bin Jabal, ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu muftinya. Itu semua rapat. Ya, Abdurrahman bin Auf, ya, sebagai orang yang tahu informasi dari Nabi, ya, tentang hadis-hadis Nabi terkait wabah. Rapat semuanya. Ya, bagaimana menyusun tim? Ya, kalau sekarang gugus, ya, petugas khusus menangani hal tertentu. Ya,
didudukkan, didiskusikan, dibuat sebuah sistem, datanya kemudian dibahas bersama-sama, diselesaikan bareng-bareng. Ya, sampai Amr bin As radhiyallahu taala anhu pernah disampaikan, ya ada riwayat yang sampai dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu menerjemahkan kalimat Nabi tadi dengan memberikan instruksi langsung kepada masyarakat. Ya, kata Amr bin As radhiyallahu taala anhu, "Fatafarraqu fis syu'ab." Ya, wa fil audiyah. Ya, kata Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ayo buat social distancing, menyebar. Ya, ini wabah ini seperti api. Ya, kalau kita menyatu maka terkena semuanya, menjalar cepatnya seperti api, tersambar-sambar. Maka kata beliau, buat social distancing, menyebar. Ya, bikin kelompok-kelompok, bahkan kalau perlu ke lembah-lembah supaya semuanya terlihat ada jarak. Dari situ dipetakan mana yang terkena, mana yang tidak, dan mudah untuk diambil kemudian tindakan mengatasi itu. Nah, ini diantaranya. Jadi poinnya adalah mesti ada ikhtiar yang konkret dalam konteks menghadapi ini, dalam menerjemahkan kalimat sabar, tidak hanya diam pada pernyataan sabar, menerima begitu saja. Nah, itu poinnya. Ya. Baik, cara konkret berikhtiar kalau kita mengambil dari kalimat tadi yang telah kita bahas, pertama mesti ada sinergi. Ya, kalau konteks kita sekarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita semua mesti bersinergi. Ya, kalau kita ingin amalkan sila ketiga Pancasila, ya, persatuan Indonesia. Ini saatnya kita amalkan. Semua bersatu, rakyat bersatu, ya, dukung pemerintahnya mengatasi itu, pemerintah bersinergi dengan wilayah-wilayahnya, gugusnya kemudian dioptimalkan, ya, pemuka agamanya kemudian juga didorong untuk memberikan ketenangan pada masyarakat, ya, hal-hal yang mungkin muncul di tengah masyarakat untuk diberikan solusi, keluar fatwa-fatwa. Nah, itu bersinergi semua. Ini bagian pertama. Jadi kalau kita tidak bersinergi, maka yang terjadi nanti adalah kesulitan mengatasinya. Alih-alih kita katakan kekacauan misalnya. Ya, Anda bisa bayangkan kalau dalam situasi yang tengah kita mengatasi wabah masih ada yang bikin hoax, kan? Masih ada yang saling mencela, ya, masih ada yang saling ingin menikam dan sebagainya. Bagaimana kemudian kita bisa mengatasi hal yang besar sementara yang kecil-kecil pun tak bisa kita atasi? Maka ini yang bagian yang pertama, kita harus bersatu. Ya, bersatu, semua hal yang bisa kita kerjakan secara positif kita lakukan. Yang punya harta berlebih ya jangan cuma dipamer-pamerkan saja. Ya, jangan cuma ditampil-tampilkan. Ini saatnya kita berbuat sesuatu untuk negara. Kemudian yang punya kedudukan membuat kebijakan-kebijakan terbaik, rakyat juga disiplin ya menjalani itu dengan cara yang baik dan terukur, serta pemuka agama memberikan fatwa-fatwa yang menenangkan di masyarakat, dan ahli-ahli terkait virus, khususnya virus corona misalnya atau virus secara umum, memberikan edukasi kepada masyarakat, ya, bahwa ini virus ini begini, ini seperti ini, strukturnya begini, penyebaran seperti ini, supaya pengetahuan merata di kalangan